Shalom, Sobat Tiut yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan keadaan yang sangat luar biasa baik. Pada hari ini, meskipun Sobat Tiut berada di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Saat ini, kita akan mulai ibadah kita. Tetapi untuk itu, saya mengundang teman-teman Sobat Tiut yang ada di rumah untuk mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita karena salibnya. Benar. Karena salib-Mu ya Tuhan yang telah menebus dosa kita dan kita menang akan dosa. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Kaulah segala
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada pada saat ini itu semua karena berkat kemurahan-Mu saja. Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Yang kami alaskan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya menyapa sobat youth yang ada di rumah sekali lagi. Shalom semuanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bersukacita dan sambil bertepuk tangan kita menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Sambil bertepuk tangan semuanya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Bumi
surga, bertata di dalam kemuliaan. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umat. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, menembus umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita katakan betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Rison Effendi, saya akan membacakan satu ayat bagi kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Apakah kau setia, takkan meninggalkan, dan ku
bekerja di dalam kehidupan kami. Kau takkan meninggalkan kami. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan biarlah lewat ibadah kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan lewat ibadah ini juga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Untuk kami boleh melewati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami saat ini, karena kami selalu membutuhkan akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakailah hamba-Mu sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan kita malam hari ini yaitu pergumulan pasti berlalu. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan membacanya dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6, dan nanti kita lanjutkan dalam pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di sana kira-kira 10 tahun lamanya, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Pasal yang keempat ayat 13 sampai 17 berkata kepada kita, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya kepada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang pergumulan di dalam kehidupan kita, pergumulan di dalam kehidupan kita dapat kita bagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, pergumulan yang berat, yang kedua pergumulan yang sedang, dan yang ketiga yaitu pergumulan yang ringan. Berdasarkan tingkatan pergumulan, maka dapat dipastikan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali pasti pernah merasakan dan mengalami yang namanya pergumulan. Bahkan mungkin saudara-saudara saat ini kita sedang menghadapi dan mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, apakah itu pergumulan di dalam pekerjaan kita? Apakah itu pergumulan dalam masa depan kita? Apakah itu pergumulan di dalam studi kita dan lain sebagainya? Seringkali datangnya secara tiba-tiba dan tanpa kita duga-duga. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan yang tak terduga itu, kadangkala membuat kita berputus asa, hilang harapan di dalam hidup kita. Akibatnya sadar ataupun tidak sadar, kadangkala kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan diri kita sendiri, bahkan kita menyalahkan keadaan di sekitar kita. Bahkan tidak jarang pula dalam situasi yang berat di dalam hidup kita, kita juga menyalahkan Tuhan. Kita berkata, Tuhan tidak lagi sayang pada kita. Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan tidak lagi peduli dengan kita. Nah, saudara, di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Firman Tuhan yang kita baca tadi menceritakan kisah seorang yang bernama Naomi yang hidupnya di perantauan. Saudara, ketika kita pergi ke perantauan, tentunya kita mengharapkan hidup kita sukses. Kita mengharapkan ada kebahagiaan, dan itu pasti juga diharapkan oleh Naomi pada waktu itu. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Justru di perantauan itulah hidup Naomi penuh dengan pergumulan yang cukup berat di dalam hidupnya. Yang pertama dikatakan suaminya meninggal sehingga dia harus hidup menjadi seorang janda dengan kedua orang anaknya. 10 tahun kemudian dikatakan kedua anaknya pun dipanggil oleh Tuhan. Sehingga dia harus hidup sebatang kara. Nah saudara, keadaan ini tentunya sangat membuat Naomi terpuruk di dalam kehidupannya. Bahkan dapat dikatakan masa tuanya pasti penuh dengan kesuraman. Maka itu Naomi tidak suka jikalau namanya dipanggil dengan sebutan namanya. Dia lebih suka dipanggil dengan sebutan marah yang berarti pahit. Karena memang itulah yang terjadi dan yang dialami oleh Naomi di dalam kehidupannya. Namun dalam pergumulan hidup Naomi, saudara-saudara, kita dapat belajar bagaimana penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna di dalam hidupnya.
Dalam pergumulannya yang sangat berat, Tuhan menganugerahkan seorang menantu yang bernama Ruth yang setia untuk mendampingi kehidupannya di masa tuanya. Maka itu Ruth berkata kepada Naomi, "Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Bahkan Tuhan juga menolong Naomi dengan memberikan seorang penolong bagi dia. Memberikan seorang penebus bagi dia, yaitu seorang yang bernama Boas. Dengan adanya penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan Naomi, maka setiap pergumulan yang berat yang dia alami di dalam kehidupannya akhirnya dapat berlalu. Oleh sebab itu di ayat 14 sampai 15 sangat jelas berkata kepada kita begini. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan Naomi akhirnya membuat Naomi dapat melewati masa-masa yang sulit. Pergumulan yang dia alami akhirnya dapat berlalu. Nah, saudara, saat ini kita sedang mengalami yang namanya situasi yang disebabkan oleh virus corona. Situasi ini membuat kita pada umumnya memiliki pergumulan yang sama. Aktivitas kita akhirnya terhambat dan terbatas karena kita harus berada di rumah. Perekonomian yang saat ini sedang melemah, yang tentunya juga akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Bahkan masa depan kita pun dalam situasi ini bisa terancam atau suram. Dalam arti situasi sekarang ini bisa saja menyebabkan kita kehilangan pekerjaan. Situasi yang sedang kita alami saat ini bisa saja membuat usaha kita, pekerjaan kita tidak berjalan dengan baik. Bahkan mungkin dalam situasi seperti ini, ada banyak lagi pergumulan demi pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang penuh dengan pergumulan ini, mari kita belajar dari kisah hidup seorang yang bernama Naomi tadi. Maka percayalah saudara, dalam situasi yang berat yang kita alami, dalam situasi yang sulit kita alami, dalam situasi yang bergumul yang sedang kita hadapi, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang telah mengizinkan pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan kita, Dialah juga yang akan terus menguatkan kita. Yang akan terus memampukan kita dan menyertai kita untuk melewati pergumulan yang berat, yang sulit yang kita hadapi di dalam hidup ini. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata kepada kita begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sebenarnya ingin menegaskan dan ingin mengatakan kepada kita bahwa setiap pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari seizin Tuhan. Dan percayalah, ketika Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan kita, itu pun tidak pernah melebihi kekuatan kita, sehingga kita dapat menanggungnya. Dan percayalah, sampai pada waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan keluar bagi pergumulan kita. Sehingga dengan bersama Tuhan, setiap pergumulan pasti akan berlalu.
Maka itu saudara, apapun pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan kita, seberat apapun yang sedang kita hadapi, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang berharap kepadanya. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita. Dan percayalah, setiap pergumulan yang kita alami bersama dengan Tuhan pasti akan berlalu. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Menguatkan iman kami, menopang kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami di dalam kami menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini. Kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, pergumulan yang kami alami ada jalan keluar. Bersama-sama dengan Tuhan, pergumulan yang kami alami pasti akan berlalu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan saudara dapat diberikan lewat mentransfer ke rekening gereja yang telah kita sharekan di dalam grup youth. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan dan boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Secara khusus untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Kami berdoa menyerahkan setiap kami yang memberi persembahan atau mungkin yang belum sempat memberi persembahan. Kiranya juga Tuhan terus memberkati kami dalam kesehatan, memberkati kami di dalam kehidupan, pekerjaan, bahkan masa depan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan di dalam kesempatan ini, kami boleh bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Berdoa secara khusus untuk kehidupan kami anak-anak muda. Berkatilah kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Berkati kami di dalam studi kami dan berkati kami di dalam masa depan kami. Kami percaya masa depan kami di dalam tangan Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang indah, dan masa depan yang indah itu pasti akan Tuhan genapi ketika kami hidup setia, percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami, secara khusus di dalam pelayanan yang saat ini dilakukan lewat online. Tuhan berkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Biarlah semuanya yang dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan lewat pelayanan ini, jemaat Tuhan boleh diberkati. Kami juga berdoa menyerahkan untuk situasi yang sedang kami hadapi, yaitu kami sedang menghadapi serangan virus corona. Tuhan, lindungilah kami dari virus ini. Jauhkan kami dari virus ini. Berikan kesehatan kepada kami. Dan kiranya Tuhan terus menjaga kami, menopang hidup kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Secara khusus di dalam mengatasi virus ini. Sehingga virus ini dapat diatasi dengan cepat. Sehingga kami dapat menjalani segala aktivitas kami seperti kala biasanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami tidak lepas, kami tidak lupa untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami, kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kami yang kami lakukan, baik di pekerjaan kami atau di rumah kami masing-masing. Sehingga apa yang kami lakukan itu sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkatilah hidup kami,
dan topanglah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Ajar Tuhan, ajar Ibadah kita selesai. Sampai jumpa di ibadah kita Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Dadah.